Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wala murtini waddin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Kembali lagi dengan kami di Lumpang Channel, Lumbung Pangraos Channel. Nah, kami di sini akan meneruskan pada materi kitab Taysirul Khalaq yang kemarin sudah sampai di part 2 ini. Kemarin membahas tentang takwa, dan malam hari ini, pada hari ini kita akan membahas tentang adabul mu'alim. Adab itu tata cara, sementara mu'alim adalah untuk menjadi seorang adab, untuk menjadi seorang pengajar atau orang yang menyampaikan ilmu. Dan tentunya kita masih bersama dengan Kiai Haji Agus Faturrahman. Alhamdulillah. Sehat tanggih Pak Kiai? Alhamdulillah pangestunipun. Pangestunipun. Nggih, langsung saja pada malam hari ini kita tetap akan membahas kitab Taysirul Khalaq kepada Kiai Haji Agus Faturrahman kula sumanggaaken monggo, yang akan membahas tentang adabul mu'alim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, la hawla wa la quwata illa billah, amma ba'da. Sahabat-sahabati sekalian yang saya hormati, pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan ngaji kita tentang adab atau tentang akhlak, yang kita bersama menjadikan kitab Taysirul Khalaq sebagai makalah ngaji kita di Lumpang Channel ini. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang adabul mu'allim atau tata krama atau adab kita bila mana kita sebagai seorang pengajar. Nah, ini Mas Amir juga pengajar. Jadi sesungguhnya siapapun kita semuanya juga harusnya menjadi seorang mu'alim. Paling tidak ya, kalau kita sudah berkeluarga, punya anak, otomatis kita juga harus mendidik anak kita. Jadi bab ini pun penting bagi kita semuanya, tidak hanya khusus sing statusnya guru toh, itu enggak, tapi semuanya tetap harus tahu tentang materi adabul mu'alim ini. Di dalam pembahasan ini, yang pertama Mbah Musonef itu ndawuhaken al-muallimu dalilu tilmid ila ma yakunu bi kamalu minal ulumi wal ma'arif. Jadi yang namanya guru, muallim itu adalah orang yang menunjukkan sesuatu kepada muridnya tentang ilmu ataupun tentang pengetahuan. Jadi sebenarnya ini sangat luas sekali. Jadi siapapun kita, ketika kita mampu nduduhke, menunjukkan sesuatu ilmu, sesuatu pengetahuan kepada orang lain, maka kita bisa disebut mu'alim. Nah, kita bisa disebut mu'alim. Oleh karena itu, seorang mu'alim itu ternyata dia harus memiliki adab, memiliki tata krama. Nah, tata krama seorang mu'alim adalah paling tidak fayustahratu ayyakuna min dawil awsafil mahmudah. Yang pertama, paling tidak, ini minimal, seorang mu'alim, seorang pengajar, dia harus memiliki sifat-sifat, memiliki perangai yang mahmudah atau sifat-sifat yang terpuji. Jadi jangan sampai seorang pengajar, apalagi sudah tarafnya seorang guru, dia tidak memiliki akhlak yang baik, tidak memiliki sifat-sifat yang terpuji. Karena apa? Karena seorang mu'alim kok harus memiliki ausaful mahmudah, harus memiliki sifat yang terpuji. Karena apa? Karena li'anna ruhatil mid dha'ifatun bin nisbati ila ruhi.
Karena seorang murid, ya, seseorang yang diajarkan, mereka itu secara secara ruh, secara perilaku dia itu lemah. Dia memiliki lemah bila mana dibandingkan dengan seorang guru. Satu, karena memang dari sisi pendidikan, ya otomatis seorang guru dengan murid ya mestinya pinter gurune, ya kan. Satu itu. Kemudian pengalaman hidup juga demikian. Pengalamannya murid karo guru ya mestine luweh okeh pengalamannya guru. Sama juga dalam kehidupan sehari-hari, dalam mengaplikasikan kehidupannya sehari-hari itu, seorang guru otomatis dia memiliki pengalaman hidup yang jauh lebih banyak daripada seorang murid. Maka penting sekali seorang guru itu memiliki sifat-sifat yang terpuji. Supaya apa? Supaya dalam rangka nanti transformasi keilmuan itu bisa diterima dengan baik dan seorang guru bisa dicontoh oleh muridnya dengan baik juga. Oleh karena itu, faidah tawassofa mu'allim bi awsafil kamali kana tilmid al muwaffaqu kadzalik. Jadi pada poin yang keempat ini, kenapa seorang guru harus memiliki sifat yang mulia? Karena otomatis sing jenenge guru ki digugu dan ditiru. Ya. Oleh karena itu guru harus memiliki sifat yang terpuji, karena otomatis nanti seorang guru itu pasti akan ditiru oleh muridnya. Jadi kalau istilahnya nek gurune kok gampang misuan, jadi jangan salahkan. Ada peluang siswanya juga mengikuti. Wong gurune ra misuan we murite misuan. Apalagi gurune misuan. Oleh karena itu tadi di awal sudah saya sampaikan, yang namanya guru itu tidak hanya sebatas yang berstatus sebagai seorang guru, tapi seorang public figure sebenarnya dia juga seorang guru. Jadi ketika ada seorang public figure, entah ya disebut seorang alim atau apalah sebutannya, ketika senang miso-miso, nah itu sebenarnya problem bagi kita semuanya. Karena beliau pasti akan dicontoh oleh umat, dicontoh oleh murid-muridnya. Oleh karena itu disinilah penting kita semuanya benar-benar tahu betul tentang apa seharusnya yang harus dimiliki oleh seorang guru. Paling tidak yang pokok sebenarnya bagi seorang guru yaitu faidan la buddha ayyakuna taqiyan mutawadingan layyinal janib litamilal qulub fatastafidu minhu. Jadi secara spesifik seorang guru itu satu, beliau harus memiliki ketakwaan atau rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena dengan rasa takwa itu, maka dia tidak akan sembarangan mengajarkan ilmunya kepada murid-muridnya. Kalau seorang guru tidak memiliki ketakwaan, tidak memiliki rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala, maka bisa jadi yang dia sampaikan itu tidak sesuai yang harus disampaikan. Ketika mengajarkan suatu ajaran agama, yang dia sampaikan bukan agama yang hak, tetapi beberapa permasalahan-permasalahan agama sing cocok karo butuhe dhewe itu yang disampaikan. Kalau tidak cocok dengan butuhnya sendiri, rasa disampaikan. Nah, padahal zaman sekarang gini Pak Kiai. Iya, nggih. Zaman sekarang tuh ada orang tuh yang katakanlah orang tuh merasa pintar. Nggih. Terus bahkan mengajari, mengomentari, mengkritik guru-guru itu. Iya. Nah, di masa sekarang udah sampai seperti itu gitu. Iya. Makanya nih mungkin sahabat dan sahabati semuanya, tadi ada poin khusus kalau kita itu semuanya bisa jadi guru. Entah jadi guru buat diri masing-masing itu sangat penting. Dan ditambah lagi kalau kita sudah berkeluarga, terutama menjadi seorang kepala keluarga. Nah, ini ilmu yang sangat penting. Makanya jangan tinggalkan, jangan di skip video ini, dan jangan lupa like, subscribe,
komen, dan share kepada teman-teman yang lain, kepada sahabat dan sahabati yang lainnya. Ingat ya. Oke, monggo, lanjutkan. Ya, itu tadi yang pertama, yaitu takwa. Yang kedua yaitu mudha'ifan. Nah, yang kedua adalah mutawadhi'an, tawadhu. Ternyata seorang guru itu harus memiliki sifat tawadhu. Karena kalau seorang guru tidak memiliki sifat tawadhu, maka bisa jadi seorang guru yo kadang iso sewiyah-wiyah karo murite. Nah, sedangkan sebenarnya ketundukan seorang guru itu harusnya itu tunduknya ya harus tunduk dengan keilmuannya. Jangan sampai tunduk dengan egonya sehingga kepada murid-muridnya kemudian sak penake dhewe, murite orang garap PR ya diajar dan lain sebagainya. Itu problem ya. Itu problem kalau seorang guru tidak memiliki sifat tawadhu atau kerendahan hati. Karena dengan sifat-sifat yang demikian itu maka seorang guru bisa menuai atau mengambil kebaikan-kebaikan dari proses belajar mengajarnya. Karena begini, seorang guru dia sebenarnya kepintaran seorang guru itu tidak hanya ditentukan waktu beliau belajar saja, tetapi kepintarannya itu terbangun ketika apa? Ketika bisa menyampaikan ilmu kepada murid-muridnya, bisa memahamkan kepada murid-muridnya, itu sejatinya proses kepintaran yang sebenarnya ada di situ. Nah, jadi kalau cuma pinternya waktu ngaji dok, waktu menyampaikan tidak bisa difahami oleh murid-muridnya, maka sebenarnya juga ada masalah gitu kan, ada masalah. Nah, itu semua sebenarnya kembali kepada keilmuan dan sifat ketawaduan dari seorang guru tersebut. Kemudian wa ayyakuna dza rahmatin litalamid safiqan alaihim lita'adduma rahbatuhum fima yulqihi ilaihim. Tidak kalah penting bagi seorang guru adalah memiliki rasa kasih sayang kepada murid-muridnya. Karena dengan rasa kasih sayang yang dimiliki seorang guru kepada muridnya, maka akan memunculkan sebuah rohib, istilahnya rasa sayang. Rasa sayang kepada para guru-gurunya. Jadi ya ginilah, waktu kita kecil, waktu SD saja, kita bisa ingat nek Pak Guru Bu Guru sing galak, masih kita ingatnya yang diingat apa? Galaknya. Nah, tapi kalau guru yang baik, kita yang selalu kita ingat baiknya. Nah, itulah kenapa seorang guru harus memiliki sifat kasih sayang, tresno kepada murid-muridnya, karena dengan rasa sayang tersebut maka imbal baliknya seorang murid pun akan memiliki kasih sayang, penghormatan yang luar biasa kepada gurunya. Dan yang terakhir, seorang guru yang sohahum wayu addibahum fayahsunu ta'dibuhum wala yukallifahum minal ma'adhi ma taksuru anhu idrakatuhum. Jadi seorang guru ketika memberikan nasihat, memberikan materi pelajaran kepada murid-muridnya, alangkah baiknya bisa menyesuaikan dengan kemampuan si murid. Jangan sampai memberikan keilmuan yang belum waktunya atau belum siap diterima oleh sang murid. Karena bila mana itu dipaksakan, satu, bisa jadi sang murid tidak tambah pinter tapi tambah stres. Pusing. Dua, bisa jadi sang murid tidak bisa mendapatkan hikmahnya tetapi malah mendapatkan madharat. Jadi seharusnya ilmunya belum istilahnya belum sebesar sebesar kalau kita ngangkat sing cok nggo ngusungi salah itu apa namanya? Tenggok. Nah, belum kuat menanggung beban membawa tenggok, kuatnya masih ember kecil gitu, tapi dipaksakan dengan itu akhirnya
yang ada ya kecetit. Nah, sama juga dengan keilmuan seperti itu juga. Oleh karena itu penting beberapa hal yang tadi kita sampaikan bagi kita semuanya yang kemungkinan akan menjadi guru-guru, paling tidak untuk anak-anak kita semuanya, bahwa adab yang tadi saya sampaikan yang berupa tawadu, tentang kasih sayang, tentang kita juga harus tahu kemampuan anak-anak kita, ini penting harus kita perhatikan betul. Supaya jangan sampai kita memberikan pendidikan yang kurang tepat kepada anak-anak kita. Nah, itu saja. Terima kasih kepada Kiai Haji Agus Fatur Rahman. Tadi adalah adab-adab seorang mu'alim yang perlu diketahui. Nah, ini sedikit menegaskan kenapa sih di part 3 ini kok moderatornya atau hostnya kok berganti. Nah, ini tentunya supaya adanya pembagian tugas. Jadi untuk kedepannya sebagai host atau moderator yang menemani narasumber untuk pembahasan kitab Taysirul Khalaq, yaitu saya, yaitu Muhammad Amiruddin bagi yang belum kenal. Dan tentunya ini Kiai Haji Agus Fatur Rahman ini adalah guru saya. Makanya kalau nanti yang melihat saya tuh kok agak tunduk-tunduk, itu bisa sebagai contoh lah. Jadi saya agak tengeng. Jadi mau tegak di depan gurunya juga nggak enak. Beneran seperti itu ya. Mungkin untuk pada video kali ini ada 4 poin khusus yang tadi perlu ditegaskan. Yang pertama yaitu tentang takwa. Jadi kalau kita menjadi seorang mu'alim atau penyampai ilmu atau yang menyampaikan ilmu, takutlah kepada Allah. Gitu, gitu. Yang kedua yaitu tawadhu, yaitu merasa rendah. Rendah hati atau rendah diri? Ya, rendah hati, rendah diri hampir sama saja. Rendah hati, rendah diri. Jadi janganlah merasa tinggi dengan keilmuannya. Terus yang ketiga tadi raghib. Raghib nggih. Ya, cinta kasih. Cinta kasih kepada murid-muridnya. Supaya apa tadi? Kebanyakan di sekolahan umum seperti ini, orang yang menumbuhkan atau membentuk akhlak itu selalu dibebankan kepada guru agama. Padahal kenyataannya bukan seperti itu. Oke lah, kita sedikit menengok ke pondok pesantren. Ke pondoknya, ini loh, untuk membentuk suatu akhlak itu dibutuhkan ada rasa kerjasama dari semua guru. Tidak hanya satu guru saja. Makanya ini sebagai awal lah. Ini materi-materi awal, nanti bisa diterapkan di sekolah masing-masing. Ayolah kerjasama, jangan hanya dibebankan kepada guru agama saja. Terus yang keempat tadi, memberikan tugas kepada siswa sesuai dengan jenjangnya, kemampuannya atau takarannya. Kalau anak kelas 1 ya udah beri materi tentang anak kelas 1 sampai kalau anak kuliah ya beri materi kuliah. Jangan malah diberikan materi anak kelas 1. Berilah porsinya masing-masing. Mungkin itu saja pada malam hari ini. Nanti kalau semisal ada yang mau berkomentar atau memberikan tanggapan, bisa langsung tulis saja di kolom komentar. Nanti akan kita balas pada video atau part selanjutnya. Lumpang Channel, yes. Lebihnya mohon maaf, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.